Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bertemu kembali pada pembelajaran tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, dan subtema 3, mari sayangi lingkungan kita. Mudah-mudahan kita pada hari ini selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum belajar, terlebih dahulu kita siapkan buku tema 3. Kemudian buka buku subtema 3, pembelajaran 1 sampai 3. Jika sudah, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan doa mau belajar, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, untuk selanjutnya kalian dengarkan video pembelajaran ini dan ikuti perintah-perintahnya. Setelah itu kalian baca dan juga kalian pelajari buku paket tema 3, subtema 3, pembelajaran 1 sampai 3. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada dua gambar. Ada gambar lingkungan yang bersih, sehat, dan ada gambar lingkungan yang rusak atau kotor. Jawablah pertanyaan berikut ini. Menurutmu, gambar manakah yang kamu suka? Gambar A atau gambar B? Jawabannya adalah gambar A. Jelaskan. Karena gambar A merupakan lingkungan yang bersih, sehat, dan terjaga. Apa yang kamu rasakan saat tinggal di lingkungan seperti pada gambar A? Hidup akan terasa senang dan nyaman. Apa yang kamu rasakan saat tinggal di lingkungan seperti gambar B? Yang dirasakan saat tinggal seperti gambar B tidak nyaman dan tidak senang karena lingkungan yang kotor dan udara yang sangat panas. Apa yang harus dilakukan agar lingkungan lebih nyaman? Menjaga lingkungan, membuang sampah di tempat yang sudah disediakan, tidak menebang hutan secara liar. Pada halaman 106 terdapat percakapan antara Salman dan Pak Nanang. Mereka berbicara tentang bank sampah. Bank sampah tersebut diberi nama Bank Sampah Karya Mandiri. Bank sampah tersebut berdiri pada tahun 2019. Nasabah yang sudah terdaftar sekitar 400 orang. Untuk lebih mengetahui tentang cerita bank sampah, silakan kalian baca cerita tersebut pada halaman 106 sampai 107. Perhatikan gambar berikut. Dari gambar di atas, manakah tumbuhan yang tumbuh subur dan terawat? Jawabannya adalah tumbuhan pada gambar B. Apa yang menyebabkan tumbuhan subur dan terawat? Karena dirawat dan dijaga dan juga disiram setiap hari. Apa yang menyebabkan tumbuhan tidak terawat? Karena manusia tidak peduli terhadap tumbuhan ataupun lingkungan. Manfaat tumbuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan negara Indonesia dengan sumber daya alam yang melimpah, termasuk tumbuhan. Sumber daya alam tersebut dapat dimanfaatkan antara lain sebagai berikut. Sebagai sumber makanan, sebagai bumbu pada masakan. Untuk selanjutnya, silakan kalian baca cerita manfaat tumbuhan pada halaman 110.
Selanjutnya, mari kita temukan manfaat tumbuhan bagi manusia. Di bawah ini contoh manfaat tumbuhan bagi manusia. Setelah itu, kalian jawab sendiri di buku paket kalian pada halaman 111. Nah, di sini ada manfaat tumbuhan, ada contoh-contohnya. Ini hanya satu contoh dari manfaat tumbuhan dan contohnya. Sebagai bahan pembuat kain, manfaat tumbuhannya adalah sebagai bahan pembuat kain. Contohnya tumbuhan kapas dan pohon randu. Bagaimana ciri-ciri hewan yang terawat? Tumbuh dengan baik, kulit bersih, tidak berbau, tidak ada luka ataupun kutu. Bagaimana ciri-ciri hewan yang tidak terawat? Kulit kotor, berbau, ada luka dan ada kutu. Bagaimana cara merawat hewan yang baik? Memberinya makan yang bernutrisi, memandikannya secara teratur, dan lain-lain. Nah, di sini ada nama tanaman dan manfaatnya. Pertama, jahe. Jahe manfaatnya itu untuk mengatasi masalah pencernaan seperti mual, muntah, sakit perut, dan lain-lain. Sementara tanaman yang kedua itu adalah kumis kucing. Manfaat dari kumis kucing itu adalah untuk mengatasi batu ginjal. Bacalah cerita Kampung Gelitung Dulu dan Kini pada halaman 116. Setelah membaca cerita tersebut, mari kita jawab pertanyaan berikut ini. Di mana Kampung Gelitung? Kampung Gelitung terletak di Kota Malang. Bagaimana kondisi Kampung Gelitung pada tahun 2013? Lingkungannya kumuh dan daerah langganan banjir. Tuliskan dua masalah utama yang dihadapi Kampung Gelitung. Perkampungannya padat dan langganan banjir. Tuliskan dua cara mengatasi masalah utama. Mewajibkan setiap rumah memiliki satu tanaman di rumahnya dan bekerja sama dalam mengatasi masalah banjir. Bagaimana kondisi Kampung Gelitung sekarang? Menjadi kampung yang hijau dan bebas banjir. Apa itu montase? Montase adalah karya seni tempel yang mengkombinasikan gambar-gambar jadi dari berbagai sumber menjadi karya susunan seni yang baru. Berikut ini beberapa cara menjaga lingkungan. Yang pertama, membuang sampah di tempatnya, menanam pohon, menyiram tumbuhan atau tanaman, menggunakan produk daur ulang, kemudian menghemat energi. Perhatikan gambar di bawah ini. Ada gambar A dan ada gambar B. Jawablah pertanyaan berikut. Gambar manakah yang menunjukkan kegiatan memanfaatkan sumber daya alam? Gambar B. Bagaimana cara memanfaatkan lahan yang kosong? Dijadikan lahan untuk apotek hidup. Selanjutnya, mari kita bahas hubungan materi pelajaran kita dengan Al-Quran dan hadis.
Dalam surah Ar-Rum ayat 41, Allah telah mengingatkan manusia tentang akibat dari kerusakan yang telah dibuat oleh manusia itu sendiri. Yang artinya dalam surah Ar-Rum, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Setiap perbuatan yang kita lakukan berpengaruh terhadap lingkungan. Mari kita jaga lingkungan sebagai anugerah dari Allah agar dapat memberi manfaat bagi kehidupan manusia. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sayangilah yang ada di bumi, niscaya yang ada di langit akan menyayangimu." Manusia sebagai ciptaan Allah harus saling menyayangi makhluk lainnya, seperti tumbuhan dan hewan. Cintailah lingkungan sekitar untuk generasi yang akan datang. Tidaklah seorang muslim menanam tanaman, lalu tanaman itu dimakan manusia, binatang, ataupun burung, melainkan tanaman itu menjadi sedekah baginya sampai akhir kiamat. Hadis riwayat Muslim. Sampai di sini dulu materi pembelajaran tema 3, subtema 3, pembelajaran 1 sampai 3. Insya Allah kita akan bertemu kembali pada pembelajaran berikutnya. Mari kita tutup pembelajaran dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustaz akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.